Dengan sangat antusias sekali, pada kesempatan hari ini, saya Triwahyuning Puspitasari yang tentunya akan memandu acara ini hingga selesai. Dan selama beberapa jam ke depan, kita akan disuguhkan oleh beberapa segmen acara yang tentunya akan sangat insight. Untuk itu, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. 1. Pembukaan, 2. Sambutan, 3. Pembacaan CV moderator, 4. Pembacaan CV pemateri yang akan dibacakan oleh moderator, 5. Materi yang akan dipandu oleh moderator, 6. Penyerahan kenang-kenangan oleh Ketua Mukronata, 7. Foto bersama, 8. Penutup. Baiklah, langsung saja ke acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama oleh Misika Syahra Rahmania selaku Ketua Pelaksana. Kepada kami Misika, disilahkan. Oke, terima kasih untuk Sari. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Miska. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, saya ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan kesempatannya sehingga kita semua bisa menghadiri kegiatan webinar Mukronata tahun 2021 pada pagi hari ini tanpa suatu halangan apapun. Dan sholawat serta salam tak lupa saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti ini. Sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Endang Hilmi, Eshud MSI selaku pembina UKM Mukronata dan juga Ibu Dea Hirama selaku pembicara pada pagi hari ini dan sekaligus sekretaris dari Kemangter Jakarta. Selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu. Dan juga teman-teman yang berbahagia yang sudah bergabung di acara webinar pada pagi hari ini. Sebelumnya untuk webinar pada pagi hari ini adalah salah satu program kerja dari UKM Mukronata, khususnya yaitu Divisi Humas, dan di sini kami mengangkat tema yang berjudul Warning for Earth, Mangrove Forest is Damaged. Yang kita tahu ya bahwa mangrove pada Indonesia itu sudah mulai banyak yang rusak, jadi kita itu harus tahu bagaimana penanggulangannya dan bagaimana cara melestarikannya. Mungkin nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh pembicara yang hebat kita dari Kemangter Jakarta ya. Terus mungkin dari saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk join untuk mendapatkan ilmu dari pembicara tentang kemangrovean ini. Mungkin saya juga mewakili dari panitia, memohon maaf apabila dalam pelaksanaan webinar ini ada kekurangan dan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun semoga kedepannya acara ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menumbuhkan sikap sadar kita terhadap ekosistem mangrove yang ada di Indonesia. Mungkin kurang lebihnya begitu saya ucapkan. Terima kasih lagi dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada kami Sika atas sambutan yang telah diberikan. Untuk sambutan selanjutnya yaitu oleh Karismatul Hasanah selaku Ketua Umum UKM Mukronata. Kepada Karisma disilahkan. Baik, apakah suara saya dapat didengar dengan baik? Bisa, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dr. Endang Hilmi Eshud MSI selaku pembina UKM Mukronata. Yang saya hormati Dita Hirama SPD selaku pembicara kita pada hari ini. Yang saya banggakan panitia dan pengurus UKM Mukronata serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini melalui platform Zoom meeting dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh pihak yang berkontribusi dalam mensukseskan acara ini, terutama pada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara ini. Semoga dapat berjalan dengan lancar
tanpa kendala suatu apapun. Saya harap dengan adanya webinar mangrove ini membuat kita lebih sadar menjaga lingkungan serta mengetahui betapa pentingnya mangrove bagi kehidupan. Dan semoga dapat mendatangkan kebermanfaatan dan keberkahan ilmu bagi kita semua. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Karisma atas sambutan yang telah diberikan. Untuk sambutan selanjutnya yaitu oleh Bapak Endah Hilmi SHUT MSI selaku pembina UKM Mukronata. Kepada Bapak Endang disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar nggak ya? Ini kebetulan karena saya lagi di perjalanan ini. Terdengar nggak suara saya, Mbak? Terdengar, Pak. Baik, yang saya hormati nih Mbak Dita Hirame ini dari semacam apa? Jadi mungkin pecinta mangrove ya, dan termasuk orang penggiat mangrove ini kita perlu contoh. Yang saya hormati juga Mbak Risma ya, dan Ketua Panitia serta seluruh ini anak-anak saya di Mukronata ini. Jadi Mukronata ini memang dibangun untuk mencintai mangrove sebenarnya. Tapi kita tidak hanya mencintai mangrove, tapi kita harus juga melakukan pengkajian mangrove. Salah satunya adalah menumbuhkan kegiatan semacam kajian atau diskusi ilmiah. Nah, ini sangat berharga sekali. Jadi nanti mungkin teman-teman semua bisa mendengarkan ya dengan baik pengalaman Mbak Dita gitu ya tentang masalah mangrove. Yang kedua Mukronata ini dibangun untuk mencintai mangrove secara secangkan. Misalnya kalau kita ke lapangan dibuat sesuatu yang menyenangkan, tidak dibuat sesuatu yang menegangkan. Jadi kita namanya ada istilah fun-nya, tapi penuh dengan saintifiknya. Ini yang paling penting. Jadi saintifik dan fun ini sesuatu yang harus kita kembangkan. Jadi otak kanan, otak kiri harus dikembangkan. Ya kalau teman-teman tahu lagu yang kita buat ya di himne Mukronata, kemudian Timnas Mukronata, itu adalah mencirikan bagaimana kita mencintai mangrove dari dua sisi sebenarnya. Sisi keilmiahan dan kedua adalah sisi kesenangan atau fun, itu yang paling penting. Ya di situ kita lihat bagaimana jika mangrove rusak atau damage seperti tema kita hari ini, maka alam pun akan rusak gitu, alam pun akan bersedih gitu. Tapi jika mangrove itu baik, maka alam pun akan bergembira. Nah, ini yang kita harus bangun. Nah, kita datang webinar ini gitu. Webinar ini sangat penting. Jadi tolong teman-teman, webinar ini bukan sebenarnya yang paling bagus kita berinteraksi langsung. Cuma kan kondisinya seperti ini, kita dapatkan ilmu dari manapun kita terima. Dan ini ada satu hal yang menarik. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, teman-teman jika mencintai mangrove, maka sering-seringlah kita membuka gitu ya, melihat direktori tentang mangrove gitu ya, lihat-lihat kondisi mangrove kita bagaimana, atau kita nanti kalau teman-teman semua suka lakukan kajian tentang mangrove sederhana saja. Misalnya mangrove itu manfaatnya untuk apa? Sederhana, misal mangrove, kalau dulu kita pernah buat mangrove untuk jadikan sirup, itu suatu hal sederhana biar kita menyenangi mangrove gitu ya. Kemudian misalnya mangrove bisa digunakan untuk kayu arang bakau. Nah, itu kenapa dijadikan arang bakau? Itu mulai lakukan kajian-kajian ilmiah. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana mangrove ini menjadi sesuatu yang memang masyarakat memahami tentang mangrove. Ini yang paling penting. Hanya sedikit mungkin kalau kita lihat, padahal Indonesia ini sebagian besar daerahnya itu daerah pulau kota-kota besar itu ada di daerah pesisir. Artinya kalau daerah pesisir itu pasti ada mangrove-nya, tapi sangat sedikit orang memahami tentang mangrove atau tentang bakau gitu. Mereka hanya tahu ini bakau, tapi what next, apa manfaatnya gitu. Terus kenapa mangrove itu dipelihara, itu yang tidak yang mereka kurang pahami. Nah, makanya saya berharap ini teman-teman dari Mukronata hendaknya jadi agen atau jadi virus gitu bagi masyarakat agar mereka bisa memahami tentang mangrove. Jadi ilmu yang sudah kita dapatkan banyak, tolong dikembangkan. Salah. Jadi kalau misalnya teman-teman punya ilmu tidak diberdayakan kepada masyarakat, itu menjadi hutang buat Anda semua gitu. Jadi
nanti ini dapat tambahan ilmu lagi gitu ya dari Bu Dita atau Mbak Dita, nanti tolong kita kembangkan dan kita seminasikan ke masyarakat. Sederhana saja, misalnya kepada masyarakat, kalau kita ketemu masyarakat, jangan membuang sampah di mangrove gitu ya, jangan menebang mangrove jika tidak punya kepentingan. Itu ada suatu hal yang sederhana sebenarnya, dan itu yang kita tanamkan kepada masyarakat. Cintai mangrove, gitu. Mangrove bisa dimanfaatkan, tapi bukan berarti dirusak. Jadi tema kali ini sangat menarik gitu ya. Jadi kalau saya lihat, kalau saya itu dia bilang, ketika mangrove rusak, maka alam pun akan berduka atau bersedih. Tapi ketika mangrove itu establish atau baik, maka alam pun akan bersenang. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat ya kepada teman-teman semua. Lihat ilmunya, terus terima ilmunya yang diberikan oleh Bu Dita, dicamkan, kemudian dijadikan salah satu bahan yang memang menjadi masukan buat kita ini ya, para mangrover ini di tim yang Mukronata ini, agar dan kita bisa diseminasikan kepada masyarakat. Itu aja mungkin. Sekali lagi selamat ya, salam mangrover, semangat mangrover. Ya, itu aja mungkin Mbak Risma dan teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat, dan saya lagi ucapkan terima kasih kepada Bu Dita atau Mbak Dita ini atas waktunya di tengah kesibukannya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak, lanjutkan. Baik, terima kasih Pak Endang atas sambutan yang telah diberikan. Baiklah rekan-rekan, sebelum dimulainya materi webinar pada pagi hari ini, saya akan perkenalkan terlebih dahulu moderator kita yang akan memandu acara diskusi di kesempatan ini. Namanya adalah Kak Aldi Hibrisi. Tolong buat ATP buat share screen CV dari Kak Aldi ya. Oke, makasih. Di Zoom lagi, tolong. Boleh minta tolong di Zoom lagi nggak? Oke, baik. Terima kasih. Namanya adalah Kak Aldi Hibrisi. Riwayat pendidikan Kak Aldi ini dari tahun 2013 sampai dengan 2016 itu di SMP Negeri 2 Cibinong. Lalu untuk 2016 sampai 2019 itu di MAN 1 Kalibagor. Maksud saya di MAN 1 Kabupaten Bogor. Dan untuk tahun 2019 sampai sekarang itu di Universitas Jenderal Sudirman mengambil jurusan S1 Aquacultur. Lalu selain itu, Kak Ali juga punya banyak pengalaman. Nah, salah satunya itu pada saat Januari 2020 sampai Desember 2020 itu menjadi staf Divisi Penelitian dan Pengembangan Mukronata, lalu pernah menjadi staf Kementerian Pengabdian Masyarakat BMFPK Unsud, lalu menjadi staf Divisi Marketing dan Communication Sanggar Juara, lalu staf Divisi Communication Officer Kita Beraksi, lalu staf Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa Mukronata FPK Unsud, dan Januari 2021 hingga sekarang menjadi staf Kementerian Pengabdian Masyarakat BEM-FPK Unsud. Nah, selain itu, kali ini punya banyak sertifikat nih, salah satunya sertifikat Kawal Desa BEM-FPK Unsud, Berbagi Bersama Mukronata, lalu ada Mangrove Replan, dan Kawal Desa, lalu yang terakhir ada webinar Rangkai Asa. Wah, luar biasa sekali pengalaman dari moderator kita hari ini ya. Nah, baiklah para peserta yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pembacaan CV pemateri, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber. Untuk sesi kali ini akan dipandu oleh moderator kita yang sangat luar biasa. Kepada Kak Aldi, disilahkan. Iya, baik. Terima kasih kepada Kak Sari selaku MC pada hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kembali kepada Bapak Dr. Endang Hilmi Eskut MSI selaku pembina UKM Mukronata, dan selamat datang juga kepada Kak Dita Hirama selaku narasumber kita pada hari ini.
Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kembali kepada seluruh peserta webinar pada hari ini yang telah mendaftarkan dirinya dan sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kerusakan hutan mangrove yang terjadi di muka bumi. Bumi merupakan tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup, di mana pada saat ini sudah banyak sekali terjadinya kerusakan yang terjadi di muka bumi. Salah satunya kerusakan yang terjadi di muka bumi ini adalah kerusakan hutan mangrove itu sendiri. Mangrove, pelindung yang terancam dan terabaikan. Baiklah, mari kita simak pemaparan materi dari pemateri kita. Inilah dia Kadita Hirama. Tak kenal maka tak sayang teman-teman semuanya, maka izinkanlah saya untuk membacakan CV dari narasumber kita yang satu ini. Baik, untuk narasumber kita yang satu ini bernama Kadita Hirama. Untuk Kadita ini merupakan lulusan dari Pendidikan Geografi Universitas Negeri Jakarta, dan untuk organisasi yang pernah ditempuh oleh Kadita yaitu di BEM jurusan Pendidikan Geografi UNJ sebagai Ketua Divisi Edukasi 2014, sebagai di BEM Fakultas Ilmu Sosial UNJ sebagai Ketua Divisi Informasi dan Komunikasi pada tahun 2015. Maaf teman-teman. Terus untuk penghargaan yang pernah diraih yaitu mendapatkan beasiswa peningkatan prestasi akademik pada tahun 2013 dan 2014 sebagai mahasiswa berprestasi pendidikan geografi FIS UNJ pada tahun 2015, sebagai juara 1 Mangrover menulis pada tahun 2017. Untuk komunitas yang pernah diikuti nih oleh Kadita yaitu ada di Desa Pendidikan FIS UNJ sebagai relawan pengajar pada tahun 2012 sampai 2015, di Kemangter Jakarta yaitu sebagai Ketua Divisi Penanaman dan Rehabilitasi pada tahun 2017, sebagai Ketua Divisi Komunikasi dan Informasi pada tahun 2018 sampai 2020, dan masih banyak lagi nih beberapa kegiatan-kegiatan yang pernah diikuti oleh Kadita. Mungkin sebelumnya kepada Kadita mohon izin untuk pemaparan materi nantinya akan diberikan waktu selama 30 menit dan nantinya akan dilanjutkan oleh sesi diskusi. Dan kepada teman-teman yang hadir pada webinar pada hari ini boleh nih sambil nantinya menyimak materi dari narasumber kita untuk melayangkan pertanyaan-pertanyaannya pada kolom chat Zoom yang telah tersedia dengan format izin bertanya _nama. Setelah dipersilahkan oleh moderator, nanti bisa langsung untuk unmute. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi kepada Kadita Hirama, dipersilahkan. Ya, terima kasih Aldi dan teman-teman UKM Mukronata. Saya Dita dari Kemangtir Jakarta. Sebelumnya kami sangat berterima kasih, saya dan teman-teman Kemangtir Jakarta tentunya berterima kasih kepada teman-teman untuk kesempatan yang telah diberikan hari ini gitu. Kami juga ingin menyampaikan bahwa kali ini mungkin lebih ke diskusi aja kali ya, maksudnya nanti kita bisa saling sharing, saling menambahkan gitu. Semoga teman-teman pada hari ini diliputi dengan kesehatan, kebahagiaan gitu ya di tengah kondisi pandemi ini gitu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Endang Hilmi selaku pembina dari Mukronata Unsud gitu. Baik, kita lanjut ke materinya ya teman-teman. Dari tema acaranya tentang Warning for Earth, Mangrove Forest is Damaged. Selanjutnya. Oke, jadi Indonesia memiliki 3,31 juta hektar mangrove, di mana mangrove Indonesia ini adalah mangrove terluas di dunia. Jadi memang mangrove ini adalah tumbuhan di daerah tropis, yang di mana Indonesia tuh punya ciri khas, kita tuh punya privilege bahwa kita ada di daerah tropis, terus kita di negara kepulauan gitu, yang punya garis pantai yang besar juga. Gitu. Jadinya kita punya mangrove terbesar sebesar 20% luasan mangrove di dunia. Dengan kondisi 2,6 juta hektarnya dengan kondisi baik dan sekitar 600.000 hektar mangrove-nya dengan kerapatan jarang kurang dari 30%. Nah, mungkin kerapatan jarang ini artinya
ada kondisi-kondisi di mana si mangrove ini tuh misalnya sudah berdampingan dengan lahan-lahan lain, bisa ditambak dan lainnya. Terus kalau misalkan dilihat dari chart-nya, ini kita bisa lihat bahwa luasan mangrove di Indonesia yang paling luas itu ada di Papua gitu. Jadi di Papua sekitar 1,4 juta hektare yang masih ada di Papua. Lalu diikuti dengan daerah-daerah lain. Nah, ini sumbernya berasal dari One Map Mangrove yang memang sudah dikoordinasikan dengan beberapa lembaga atau instansi pemerintah di Indonesia. Nah, ini One Map Mangrove ini tuh dibuatnya bertahap ya. Ada tahun-tahunnya di bawah, misalnya Sumatera pemetaannya pada tahun 2014, Papua 2019, yang terakhir Papua di tahun 2019. Boleh lanjut ke slide berikutnya? Oke, jadi di Indonesia dengan tadi luasan mangrove yang terbanyak di dunia juga punya jenis mangrove terbanyak di dunia, yaitu sekitar 202 jenis mangrove. Nah, sebenarnya mangrove ini itu nggak sama ya dengan bakau, teman-teman. Jadi mangrove ini bisa dilihat bahwa mangrove ini tuh ada palem-paleman, ada juga jenisnya misalnya herba, epifit, paku, dan lain-lainnya. Nah, dari 60 jenis tumbuhan mangrove sejati di dunia, Indonesia tuh punya 43 jenis mangrove sejati, atau sekitar 70-80%-nya dari mangrove sejati yang ada di dunia itu ada di Indonesia gitu. Nah, mangrove sejati itu apa? Biasanya mangrove sejati itu merupakan mangrove yang tegakannya murni. Nah, di sini tuh ada di bagian bawah ada 3 pembagian zonasi mangrove. Ada mangrove mayor, minor, dan mangrove asosiasi. Biasanya mangrove mayor itu yang letaknya di garda terdepan gitu ya. Di garda terdepan, terus langsung berhadapan dengan lautnya, sedangkan mangrove minor itu mengikuti di belakangnya, dan juga nanti mangrove asosiasi itu biasanya adalah tumbuh-tumbuhan yang sebenarnya bukan mangrove, tapi dia bisa bertahan hidup di area mangrove. Itu disebutnya dengan mangrove asosiasi, atau individual dari mangrove itu yang bisa bertahan hidup di ekosistem mangrove gitu. Jadi kayak mangrove ikutan namanya. Jadi balik lagi tadi, mangrove tidak sama dengan bakau, karena bakau itu hanya salah satu jenis dari mangrove ya gitu, atau biasanya dikenal dengan rhizopora, atau seperti di gambarnya di animasinya, rhizopora itu atau bakau yang punya propagul, buah yang panjang, terus juga akar yang merupakan akar tunjang gitu. Sedangkan kalau mangrove adalah tadi semua jenis tanaman, baik dia tanamannya tanaman sejati ataupun tanaman paku-pakuan dan lain-lainnya, yang bisa bertahan hidup di daerah pasang surut atau ada salinitasnya, air yang punya kadar garamnya gitu. Boleh dilanjut? Oke, jadi ada beberapa fungsi mangrove bagi kehidupan manusia. Nah, ini aku breakdown-nya dari apa ya namanya ya, bagian-bagian dari mangrove-nya gitu. Jadi kalau yang pertama dari buahnya, nah tadi kan mangrove itu kan ada banyak ya jenisnya ya, ada di Indonesia aja ada 202 jenis mangrove. Jadi setiap mangrove itu pasti punya buah yang beda-beda. Nah, kalau buah yang beda-beda itu buahnya sebagian itu ada yang bisa dimanfaatkan. Nah, kita sekarang memanfaatkan itu sebagai HHBK, hasil hutan bukan kayunya mangrove. Jadi kayunya tidak ditebang, kayunya tidak dimanfaatkan lagi, biar tetap lestari, biar tegakannya tetap ada, tapi kita alih fungsikan untuk olahan-olahan atau produk-produk yang berasal dari HHBK ini. Salah satunya adalah dari buahnya gitu. Nah, buahnya bisa dijadiin olahan makanan, batik, pewarna batik ya maksudnya. Pewarna batik, teh, kopi, juga obat-obatan tradisional. Bahkan kalau misalnya sebenarnya kalau bunganya mangrove itu ada yang udah mencoba untuk
membuat madu dari mangrove gitu. Jadi lebah-lebahnya memang diternakan dekat dengan hutan mangrove, di mana nanti lebah-lebahnya ini akan menghisap madu dari bunga-bunga pohon mangrove gitu. Lalu untuk daunnya, nah daunnya ini pohon-pohon mangrove menyimpan 4 kali karbon lebih banyak daripada hutan terestrial dan menyerap 20 kali lebih besar emisi karbon dioksida dari hutan tropis terestrial. Nah, penyimpanannya ini nanti juga akan didukung oleh substrat atau lumpur-lumpur yang ada di bawahnya. Karena tipenya biasanya mangrove ini tinggalnya di rawa ya, atau bisa di rawa pasang surut gitu, maka nanti ketika dedaunannya atau buah-buahannya, bagian-bagian dari mangrove-nya itu serasahnya atau dia berguguran ke bawah, ke daerah lumpurnya, itu akan terendapkan. Nah, ketika dia terendapkan, karbon akan juga tersimpan. Makanya dibilangnya sebagai cadangan karbon dunia atau disebutnya dengan blue carbon. Tadi ya, mengingat Indonesia dengan luasan mangrove terbesar di dunia atau juga dengan spesies yang terbanyak, maka Indonesia itu menyimpan sepertiga cadangan karbon dunia atau blue carbon. Gitu. Lalu dari akarnya, nah akarnya juga ada berbagai macam ya, ada akar lutut, akar pensil, dan akar tunjang. Ini bisa mencegah intrusi air laut, mengurangi dampak tsunami, abrasi, dan angin badai, lalu pembersih dari air limbah. Gitu. Selanjutnya, oke, ini aku visualisasiin lagi tentang tadi pentingnya mangrove bagi ekonomi dan ketahanan pangan. Ada beberapa jenis mangrove yang bisa diolah. Misalnya kalau dari Kemang Jakarta pernah mengolah salah satu mangrove asosiasi, yaitu beluntas, dijadiin campuran adonan untuk membuat stik mangrove gitu. Terus ada juga dari teman-teman Kesemat yang punya kerupuk mangrove, ada juga kita pernah ke Muara Gembong untuk nyobain sirup mangrove dari buah pidada. Terus aku juga pernah, mungkin tadi Mas Aldi kalau misalnya ke Mangrove Lipland juga pernah nyobain batik bakau, ngewarnain batik pakai pewarna dari Zopora gitu. Selanjutnya, nah ini untuk kesehatan dan psikologis. Jadi kalau untuk kesehatannya, memang dari dulu itu ternyata beberapa suku tradisional di Indonesia itu telah memanfaatkan mangrove untuk jadi obat-obatan tradisional. Jadi ada banyak banget jenis-jenis mangrove yang bisa dijadiin obat-obatan tradisional dari zaman dulu gitu. Kalau misalnya mau lihat lebih lanjut, bisa ke Instagram, hashtagnya #funfactmangrove. Jadi nanti kalau teman-teman ke hashtag #funfactmangrove bisa lihat ini lebih dari ini sih, ada beberapa jenis mangrove lainnya yang sudah dijadikan obat-obatan. Terus juga berwisata ke hutan mangrove. Jadi sebenarnya ada penelitian secara psikologisnya bahwa kalau misalnya kita stres gitu ya, atau mempunyai mungkin lebih ke mental health issue gitu, itu kita bisa mengunjungi hutan untuk berekreasi atau menenangkan pikiran. Nah, salah satunya adalah hutan mangrove juga, karena sekarang juga udah banyak hutan mangrove yang dijadikan kawasan ekowisata gitu. Jadi kita bisa berwisata, bisa menenangkan pikiran di hutan mangrove gitu, relaksasi di sana. Terus juga teman-teman Kemang Jakarta mungkin baru minggu kemarin ya, itu ngadain diskusi internal tentang olahan-olahan mangrove atau produk-produk mangrove yang dijadiin barang kosmetik gitu. Bisa jadi ada bedak dingin, parfum, sunscreen, sabun gitu. Tentunya dengan harus dengan ini ya, takaran-takaran tertentunya gitu. Jadi ini ada kandungan-kandungan dari beberapa jenis mangrove yang memang cocok untuk misalnya menangkal sinar UV gitu, makanya bisa jadi sunscreen. Selanjutnya, ya di next. Oke, ya. Nah, untuk mitigasi bencananya, ini untuk yang mitigasi bencana tsunami. Jadi Profesor Cecep dari
IPB pernah mengatakan bahwa homogenitas, kerapatan mangrove, umur tegakan, dan ketebalan tegakan itu bisa menjadi mitigasi tsunami yang ampuh gitu. Jadi ketika sebenarnya kan udah ada banyak narasi ketika mangrove itu bisa jadi salah satu mengurangi dampak tsunami gitu ya. Tapi tentunya harus dilihat juga apakah luasan mangrove-nya itu ideal, kerapatan vegetasinya mangrove, ketebalan tegakannya itu ideal atau enggak. Kalau misalnya cuma satu layer di pantainya, tentu kalau ada tsunami dia nggak akan mengurangi banyak dampaknya gitu. Ketika nanti layernya itu tebal gitu, banyak kerapatannya juga bagus, maka nanti akan semakin efektif. Nah, ada beberapa jenis mangrove yang disarankan untuk ditanam yaitu Soneracia, Bruguera, dan Rhizopora. Tadi Soneracia itu yang akarnya akar pensil, Bruguera itu yang akarnya akar lutut, dan Rhizopora itu yang akarnya akar tunjang. Jadi mereka kalau akan lebih efektif untuk menangkal menangkal tsunami-nya atau meredam tsunami-nya gitu, sehingga nanti mungkin pemukiman penduduk yang ada di belakang lahan mangrove-nya itu risiko terkena tsunami-nya itu dampaknya akan kecil. Lalu juga Kemang Jakarta pernah mengadakan diskusi dengan Ibu Firni dari KLHK yang menyatakan bahwa, yang memaparkan bahwa Indonesia itu sudah berkomitmen untuk mengikuti proses adaptasi perubahan iklim gitu. Jadi kita bersama-sama dengan negara-negara lain, khususnya karena Indonesia tadi mempunyai luasan mangrove yang luas juga gitu ya, sehingga sangat efektif dan negara-negara lain juga mendukung support bahwa Indonesia tuh harus menjaga kelestarian hutan. Iya, baik. Mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman semua. Mungkin dari Kak Ditanya ada sedikit gangguan di sinyal. Mungkin bisa ditunggu terlebih dahulu. Iya, halo Kak. Iya, tadi aku sampai mana ya? Tadi sampai yang Pak Cecep itu deh kalau nggak salah, Kak. Tadi sempat terputus soalnya. Oh iya, oke. Maaf ya teman-teman. Jadi tadi ya, ketika tegakannya itu Halo Kak Dita. yang lebih besar. Nah, untuk jenis-jenis mangrove-nya yang disarankan adalah yang Soneracia, Bruguera, dan Rhizopora. Itu. Lalu yang sebelahnya kita lihat Indonesia ini bisa jadi sudah menyepakati untuk melindungi mangrove-nya, untuk berkomitmen untuk mengurangi karena tadi ya mangrove itu berfungsi untuk menyerap karbon dan menyimpan karbon juga dengan efektif, sehingga cocok untuk adaptasi perubahan iklim atau climate change yang sekarang sedang melanda bumi kita. Boleh di next slide-nya. Oke, laju kehilangan mangrove sebesar 3-5 kali lebih cepat dari kehilangan hutan global. Jadi kalau misalnya dirata-ratain, kita itu kehilangan hutan mangrove itu sekitar 120 lapangan sepak bola perharinya, atau bisa seluas DKI Jakarta perharinya. Nah, hal-hal yang menyebabkan tersebut itu ada karena deforestasi, gitu ya, penebangan hutan yang biasanya diikuti dengan alih fungsi lahan. Biasanya juga hutan mangrove ditebang untuk jadiin tambak, bisa tambak ikan, tambak garam, atau pemukiman. Terus ada reklamasi pantai juga, sampah atau marine debris, terus ada kebocoran minyak,
ada limbah pada air juga. Nah, limbah pada air ini biasanya disebabkan karena mangrove itu kan tinggalnya di daerah pesisir atau di daerah hilir sungai, sehingga limbah-limbah industri yang dari bagian tengah sungai, atau limbah-limbah rumah tangga juga, sampah-sampah yang kita buang juga, itu akan hanyut dan akan mengendap gitu ya limbah-limbahnya di area mangrove. Boleh dilanjut? Nah, ini contoh dari adanya, biasanya ada pertambangan, yang pertambangannya itu ada kebocoran minyaknya, misalnya minyak buminya, lalu mencemari di daerah pesisir gitu. Nah, akibatnya hutan mangrove-nya, karena kan konsistensi dari si minyaknya itu beda ya sama air, sehingga nanti dia akan mencemari dan merusak hutan mangrove-nya apabila tidak segera dibersihkan. Tuh. Lalu kalau misalnya di Jakarta, ini yang paling sering karena tadi Pantai Marunda itu adanya di hilir dari BKT, jadi dia akan menumpuk nih sampah-sampah yang kita buang gitu ya. Kalau misalnya masih buang sampah sembarangan, itu akan terbuang terus menumpuk di hutan mangrove. Selanjutnya, oke. Nah, jadi dampak kerusakannya tadi kan udah ngomongin tentang penyebabnya, sekarang dampaknya ada mangrove dieback. Jadi mangrove dieback ini bisa disebabkan tadi oleh karena reklamasi pantai, atau bisa karena marine debris, karena sampah laut. Jadi contohnya yang ada di Australia sama ada yang di Teluk Benua Bali. Kalau di Bali karena reklamasi, jadi lumpur-lumpurnya itu kembali ke arah pesisir, ke arah hutan mangrove-nya. Jadi ada penumpukan pasir-pasir yang berlebih sehingga menutupi akar-akar mangrove. Kan sebenarnya akar mangrove itu kan fungsinya untuk membantu dia bernafas gitu ya, karena dia udah tergenang air, terus untuk membantu pernafasannya dia pakai akar-akarnya, tapi udah tertumpuk lagi sama sedimen-sedimen atau juga sama sampah yang berlebih. Lalu ada penurunan muka tanah atau land subsidence, ada abrasi, ada banjir rob, dan ada intrusi air laut yang terjadi di Muara Gembong, Jawa Barat, dan juga ada di Semarang. Nah, kalau misalnya tadi mangrove-nya tidak lestari, maka hal-hal ini dapat terjadi. Gitu. Selanjutnya. Oke, selain tadi ada kerusakan mangrove dieback, habis itu juga ada abrasi, intrusi, dan lain-lainnya, kita juga bisa kehilangan potensi berupa ikan, kerang, kepiting pada ekosistem mangrove. Padahal nilai rata-rata perikanannya itu mencapai 106 USD per hektarnya di hutan mangrove per tahun. Gitu. Kan fungsi mangrove itu adalah sebagai spawning ground, nursery ground, dan feeding ground. Spawning ground berarti tempat untuk mereka bertelur, nursery-nya untuk mereka, anak-anak ikannya berlindung, dan juga mendapatkan makanan, feeding ground. Kalau misalnya hutan mangrove-nya hilang, berarti tempat ikan-ikannya untuk bertelur, juga untuk mencari makan, itu hilang, maka nanti nilai potensi perikanannya juga akan berkurang. Selanjutnya. Ya, next dulu. Oke. Jadi, salah satu, mungkin kalau misalnya cara penanggulangan kerusakan mangrove, teman-teman udah kebayang gitu ya, ada beberapa mungkin yang punya banyak ide kreatif, tapi di sini aku coba untuk memberikan insight dari teman-teman Kemang Tirjakarta, maksudnya yang teman-teman Kemang Tirjakarta yang pernah lakukan gitu. Jadi yang pertama adalah kalau teman-teman biasanya di daerahnya ada mangrove, ada hutan mangrove-nya. Nah, hutan mangrove itu bisa dijadiin ekowisata gitu. Jadi potensi
ekonomi dari ekowisata ini sangat besar. Lalu di Indonesia itu sebenarnya udah ada kurang lebih 75 ekowisata. Nah, dari ekowisata ini kan ada orang-orang yang berkunjung. Memang dia berkunjungnya mungkin pertama kali cuma untuk berwisata aja nih, nggak tahu mangrove itu apa. Tapi ketika misalnya nanti di hutan mangrove-nya itu sudah ada informasi-informasi singkat tadi tentang apa itu manfaat mangrove, apa itu jenis-jenis mangrove-nya, gitu. Jadinya masyarakatnya pulang-pulang nggak cuma ngebawa refreshing doang, tapi juga membawa pengetahuan-pengetahuan baru dari edukasi yang ada di hutan mangrove-nya. Setelah itu nanti pasti pengunjungnya akan mungkin ngobrol sama temannya tentang mangrove, terus habis itu mulai foto-foto di tempat mangrove-nya. Jadi dia punya campaign sendiri di media sosialnya gitu. Dan itu juga merupakan upaya pelestarian mangrove. Selanjutnya, oke. Nah, ini ada beberapa upaya pelestarian mangrove yang tepat. Kadang-kadang kita itu nanam mangrove itu memang kita menanam mangrove. Cuman mangrove itu sebenarnya dia itu lumayan susah sih hidupnya. Kalau misalnya dari teman-teman di Kemangtir Jakarta sendiri, kalau di Jakarta ya, melihat mangrove itu tuh dia kadang kalau kita asal tanam doang, itu dia nggak hidup gitu. Jadi ada beberapa upaya pelestarian mangrove, nggak cuma penanaman, tapi mungkin kita bisa pertama meninjau lokasi penanamannya juga. Apakah lokasinya itu kira-kira langsung berhadapan dengan laut yang besar, atau misalnya pada bulan-bulan tertentu anginnya terlalu kuat. Karena kan kalau misalnya kita nanam bibit mangrove, itu kan dia masih kecil ya, jadi dia nggak bisa langsung terkena ombak yang besar gitu. Lalu kita bisa memilih bibit mangrove yang sesuai dengan substratnya. Apakah di daerah itu substratnya itu adalah lumpur ataukah pasir? Karena setiap tempat tadi yang substratnya beda-beda itu biasanya penanaman mangrove-nya juga beda-beda. Kalau misalnya nanti lebih ke arah yang dia berpasir, biasanya kalau berpasir itu lebih bagusnya yang Rhizopora stylosa. Kalau misalnya dia yang tanahnya itu areanya substratnya kira-kira nanti berlumpur, itu lebih bisa Rhizopora mucronata, terus abis itu bisa juga Avicennia gitu. Jadi tergantung dari substrat di daerahnya apa, lalu nanti ada pemilihan bibitnya, bibit mangrove-nya yang sesuai, itu jenisnya jenis apa gitu. Terus juga teknik penanaman mangrove yang tepat. Jadi tadi misalnya kalau dia adanya di rawa-rawa, di daerah yang tenang, pasang surutnya tenang, nah itu mungkin bisa kita tanam langsung pakai ajir. Jadi ajir itu bambu untuk menopang si bibitnya gitu. Jadi kita tinggal bisa ikat di ajirnya. Tapi kalau misalnya biasanya di daerah yang langsung terkena ombak yang besar atau pasang surutnya juga besar, itu biasanya kalau Kemangtir Jakarta menanamnya pakai teknik rumpun berjarak. Jadi rumpun berjarak itu digali lubang sekitar 1 meter. Nah, itu diisi langsung sekitar 100 atau 200 mangrove. Nah, nanti setelah satu lubang itu terisi, akan kita gali lubang di sebelahnya, tapi ada jaraknya. Kira-kira mungkin jaraknya 0,5 meter, ada rumpun berjarak lainnya, gitu. Atau juga kalau misalnya di sana sudah ada tambak, nah kalau ada tambak, itu kita bisa pakai yang silvofishery. Jadi misalnya di sekitar mangrove-nya, di sekitar tambaknya itu kita kelilingin pakai mangrove, atau justru mangrove-nya yang ada di tengah-tengah itu bisa. Jadi ada beberapa teknik silvofishery juga. Terus, nah ketika setelah penanaman itu sebenarnya nggak selesai sampai di situ aja. Jadi kita harus monitoring mangrove-nya minimal setiap 3 bulan gitu. Jadi
pada saat monitoring mangrove itu kita bisa sekalian nih cek apakah di sana ada sampah-sampah lautnya. Itu kita bisa kita bersihin dulu sampahnya. Terus juga apakah ada hama. Biasanya kalau langsung ada di daerah pesisir, di daerah laut, itu ada teritip atau ada kayak kerang-kerang kecil. Nah, itu kita juga bisa bantu bersihin. Kalau di rawa, biasanya ada telur-telur siput atau ada serangga-serangga, ulet-ulet gitu biasanya. Nah, itu kita bisa bantu kita bersihin. Terus habis itu kita mungkin kalau ada mangrove yang udah rebah, kita bisa bantu pasang lagi ajirnya biar kuat, biar dia bisa tegak gitu dan lain-lainnya. Jadi kita wajib monitoring sebenarnya karena kan ini kan maunya melestarikan mangrove ya, bukan menanam mangrove. Jadi kalau menanam mangrove easy karena cuman 1 hari aja menanam mangrove, bahkan cuman nggak nyampe sejam mungkin. Tapi karena maunya sustain, jadi harus ada monitoring mangrove-nya. Nah, ketika nanti ada tanaman yang misalnya mati dalam satu lahan dan mungkin tingkat keberhasilan hidupnya di lahan tersebut kurang, itu kita bisa melakukan tanam sulam. Artinya tanam sulam itu kita cabut bibit yang benar-benar sudah mati, baru kita tanam lagi supaya nanti kerapatan mangrove-nya di situ itu bisa terjaga gitu, bisa nggak ada bolong-bolongnya gitu. Jadi kerapatannya bisa bagus. Nah ini upaya pelestarian mangrove yang tepat untuk nggak cuma tadi ya menanam, tapi juga untuk keberlanjutannya. Bisa dilanjut, next. Halo, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar Kak. Mungkin buat teman-teman dari FTP nih. Oh iya, oke. Ya. Nah, cara lainnya itu dengan kalau misalnya sekarang di masa pandemi biasanya web itu benar sangat membantu sebenarnya. Kayak teman-teman Mukranata ini sangat bagus untuk ngadain webinar karena mungkin teman-teman yang nggak tahu apa itu mangrove tapi tentang mangrove itu bisa belajar dari sini apa fungsinya mangrove, terus juga cara mungkin kalau dia mau melestarikan mangrove di daerahnya gitu, mulainya dari mana gitu. Terus juga kampanye media sosial itu nggak bisa dibohongin bahwa sekarang itu sangat penting gitu. Mau teman-teman cuman bikin vlog ada aja atau misalnya apa sekarang misalnya TikTok dan lain-lain, Instastory dan lain-lain itu juga sangat membantu supaya teman-teman yang lain itu bisa tahu apa itu mangrove, terus habis itu fungsi-fungsi mangrove itu apa. Gitu juga dengan edukasi kreatif. Tadi misalnya edukasi kreatif bisa di kawasan ekowisata mangrove-nya bisa ada informasi-informasi tentang mangrove, atau juga bisa mengajarkan mulai dari anak-anak kecil tentang mangrove. Jadi kalau misalnya ke Mangtis Jakarta memang edukasinya itu dari anak TK sampai teman-teman yang di kuliahan atau bahkan juga umum untuk terus memberitahu gitu bahwa apa itu mangrove, fungsinya dan lain-lain. Yang penting juga adalah kolaborasi penanaman mangrove. Jadi kalau misalnya teman-teman di daerahnya masing-masing, memang komunitas masyarakat setempat itu diperlukan gitu karena kan pionirnya pasti dari masyarakat setempat. Tapi lebih baik juga kalau misalnya ada kolaborasi penanaman mangrove gitu. Kalau misalnya Kementerian Jakarta sampai tahun 2019 kurang lebih ada 6.746 penanaman mangrove yang tentunya ini hasil dari kolaborasi gitu. Baik dari teman-teman yang anak-anak sekolah, terus habis itu mahasiswa, umum, CSR, dan lain-lain, itu mungkin sama sih pada saat penanaman gitu ya. Pada saat penanaman tuh mereka nggak tahu apa itu mangrove. Tapi ketika ada edukasinya, terus habis itu merasakan, oh nanam mangrove tuh ternyata kayak gini, nah mereka akhirnya kan membawa
sesuatu yang baru gitu kan. Dan akhirnya juga dari awal kolaborasi penanaman itu bahkan ada yang sampai 3 tahun, 5 tahun itu akhirnya menjadi kolaborasi yang berkelanjutan gitu. Jadi dia terus mau nanam mangrove lagi gitu. Bahkan sampai dibikin programnya di sekolahnya kalau misalnya setiap tahun harus nanam mangrove, atau di CSR-nya ada dana untuk penanaman mangrove gitu. Jadi dari kolaborasi ini sangat berdampak sekali tentunya pada upaya pelestarian mangrove. Nah, kalau untuk zaman pandemi sekarang ya, di pandemi COVID-19 ini, karena keterbatasan untuk penanaman mangrove-nya, biasanya sekarang lebih ke arah donasi mangrove yang sebenarnya nggak apa-apa juga, karena mungkin teman-teman biasanya dari sekolah atau dari umum juga ada, mahasiswa juga banyak, yang tetap ingin melestarikan mangrove, tapi mungkin tidak bisa langsung ke lapangannya, maka dibuka donasi penanaman mangrove. Bisa selanjutnya. Oke, ini ada beberapa perkembangan terbaru dari upaya penanggulangan kerusakan mangrove dan pelestariannya saat ini. Gitu. Jadi ini konsep dari teman-teman Mukronata ya yang minta untuk tema ini atau untuk sub tema ini gitu, dan ini sangat bagus ya. Maksudnya mungkin teman-teman di sini bisa melihat bahwa ada beberapa hal yang terbaru gitu. Nah, ini ada aplikasi namanya Monmeng, Monitoring Mangrove, di mana di sini nanti bisa ada data-data nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman monitoring itu datanya di tahun berapa itu perkembangan mangrove itu udah seperti apa. Jadi memudahkan tadi ya upaya monitoring mangrove, karena monitoring mangrove itu juga bagian yang penting, nggak sekedar penanaman. Selanjutnya, yang kedua, nah ini ada padat karya. Jadi kalau padat karya ini memang inisiasi dari pemerintah, jadi dari KLHK, untuk mempercepat pemulihan mangrove gitu, karena mereka punya target di mangrove di Indonesia itu supaya kembali pulih dan kembali banyak. Mungkin di beberapa daerah sudah ada nih teman-teman program padat karya ini. Nah, ini tentunya menjadi salah satu langkah, mungkin tadi ya, upaya kolaborasi penanaman mangrove. Jadi mungkin teman-teman bisa menjadi bagian dari padat karyanya. Sudah berjalan sih ya padat karyanya ini. Mungkin ada teman-teman di daerah yang menjadi bagian dari upaya padat karyanya, nanti bisa sharing-sharing tentang program ini. Selanjutnya, ada, diresmikan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Jadi akhirnya ada badan di bawah pemerintah yang akan fokus concern-nya ke arah pelestarian mangrove. Jadi sebenarnya gambut dan mangrove sih. Jadi di sini ada beberapa program kerjanya, ada pemetaan dan inventarisasi, habis itu ada revegetasi, ada revitalisasi, terus ada tapi ini masih gambut ya. Mungkin kita bisa nanti mungkin akan diupdate untuk tentang yang si mangrove-nya gitu, mungkin sama, ada desa peduli mangrove juga. Nah, itu mungkin bisa jadi peluang bagi teman-teman yang ada di daerah untuk mengembangkan mangrove di daerahnya masing-masing. Selanjutnya. Oke, ini yang terakhir, ada kalau misalnya di Indonesia, di Jakarta, kalau di Jakarta itu ada pemberian bibit gratis gitu. Nah, jadi ada permohonan untuk mengajukan bibit gratis. Bisa di next kali. Nah, jadi ada sekitar 7.000 bibit yang ada kalau di Jakarta ada di Pulau Tidung dan di Pulau Payung gitu ya. Nah, sebenarnya ini Pulau Tidung dan Pulau Payung ini kalau yang bibitnya mau dianterin gratis ke pulau itu. Tapi di pulau-pulau lain, Pulau Seribu di Jakarta itu juga ada
ini ya tadi bisa memohon bibit mangrove dan karang sih, sebenarnya terumbu karang ya gitu. Jadi sebenarnya sudah dipermudah ya teman-teman kalau misalnya kita mau melakukan upaya pelestarian. Mungkin di daerah lain juga ada untuk program seperti ini, di mana ada badan-badan pemerintah yang memberikan bibit-bibit gratis gitu. Sebenarnya mungkin ada banyak bibit, dan kalau misalnya kita mau membuat pembibitan mangrove juga sebenarnya sangat mudah gitu ya. Cuman mungkin yang sulit itu tadi untuk menumbuhkan minat masyarakatnya untuk pelestarian mangrove-nya gitu. Gimana kita apakah hutan mangrove-nya itu punya nilai-nilai secara ekologis, ekonomis tadi gitu, atau masyarakatnya masih belum di daerah gitu ya, masih belum di berbagai daerah di Indonesia masih belum tergugah untuk melakukan upaya pelestarian. Oke, mungkin sekian dari aku pemaparannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Terima kasih teman-teman. Aku kembalikan ke moderatornya ya, Aldi. Silahkan. Iya, baik. Terima kasih kepada Kak Dita nih atas paparannya yang begitu menarik dan pastinya menambah pengetahuan kita nih, khususnya di bidang ekosistem mangrove ya. Tiba saatnya kita masuk pada sesi diskusi. Untuk sesi ini akan dibagi menjadi 2 termin terlebih dahulu, di mana setiap termin nantinya akan diberi kesempatan kepada 3 orang penanya. Dan bagi peserta yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung aja kalau chat di kolom chat Zoom dengan format ingin bertanya underscore nama. Dan nantinya dari panitia sudah menyediakan nih hadiah yang menarik bagi penanya dengan pertanyaan terbaik. Mungkin baik langsung saja kali ya kita mulai sesi diskusi ini. Saya persilahkan kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaannya. Ya mungkin dari aku dulu kali ya Kak Dita ya. Iya, boleh. Mungkin aku sedikit penasaran nih Kak sama Kemangker Jakarta ya. Di saat pandemi sekarang kan kayak apa-apa kita serba terbatas ya Kak. Kira-kira kegiatan apa sih yang tetap nih dilakukan oleh Kemangker Jakarta untuk tetap untuk tetap menjaga ekosistem mangrove gitu Kak di kala pandemi ini? Mungkin itu dulu sih Kak. Oke, kalau misalnya selama pandemi ini sebenarnya sih kita nggak buka donasi sama sekali sih. Tapi entah mengapa, karena Kemangtir Jakarta ini itu sudah berdiri dari 2011, jadi cukup lama. Nah, kolaborator-kolaborator yang tadi aku bilang sudah nanam, biasanya rutin setiap tahun nanam, tapi dia karena pandemi ada keterbatasan nggak bisa nanam langsung, mereka tuh tetap mengajukan donasi gitu. Jadi walaupun mereka nggak bisa nanam, tapi mereka tetap mempunyai anggaran dana untuk donasinya gitu. Juga dengan teman-teman yang lain, ada sekolah, ada mahasiswa, itu yang juga tetap ngasih donasinya ke Kemangtir Jakarta gitu. Jadi sebenarnya kalau sekarang kita beberapa kali masih ada penanaman, tapi penanamannya dilakuin sama internal Kemangtir Jakarta yang merupakan hasil dari donasi kolaborator di Kemangtir Jakarta. Terus kalau misalnya upaya-upaya, nah kita tuh sebenarnya sekarang lagi fokus, sebagian besar sih fokusnya ke internal Kemangtir Jakarta. Jadi di Kemangtir Jakarta ini juga lagi ada anggota baru gitu. Nah, itu kita adain tadi diskusi-diskusi internal. Habis itu juga kita punya grup volunteer, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau bergabung ke grup volunteernya untuk diskusi, dan kita juga biasanya rencananya sebulan sekali mau ada diskusi sama volunteernya, tapi ngundang pembicara dari luar gitu. Bisa kunjungin ke Instagram Kemangtir Jakarta, Kemangtir JKT, untuk lihat cara join ke grup volunteer di WhatsApp. Nah, itu jadi kita lebih mengembangkan internal juga, dan
untuk ke eksternalnya sebenarnya kita lebih juga ada webinar, ada live Instagram gitu. Jadi tetap ada edukasi-edukasi tentang mangrove ke masyarakatnya. Gitu, Aldi. Oke, baik. Luar biasa banget nih dari Kementerian Jakarta ya. Mungkin ini udah ada yang bertanya nih, Kak. Sebelumnya izin bertanya, dari Yuriska, di tempat saya di Kalsel juga ada tempat wisata mangrove. Di sana banyak dipasang hemok nih. Apakah itu aman untuk pohon-pohon mangrove, Kak? Mungkin itu pertanyaannya, Kak. Oke, jadi dari Yuriska ya. Terima kasih Yuriska. Jadi sebenarnya mangrove itu tuh pertumbuhannya sangat lambat ya teman-teman. Jadi kalau misalnya, tapi tergantung substratnya sih sebenarnya, tergantung substratnya. Kalau misalnya di Jakarta sendiri, mungkin karena dari segi air atau dari segi lumpurnya itu sudah banyak kontaminasi dari polusi limbah-limbah, sehingga pertumbuhan mangrove-nya tuh sangat kurang signifikan gitu. Per tahunnya itu bisa cuman beberapa sentimeter aja gitu. Tapi kalau misalnya mungkin kayak di Papua atau mungkin di Kalimantan, di daerah-daerah yang masih pedalamannya itu pertumbuhannya itu bisa cenderung lebih cepat. Nah, untuk yang masalah hemok ini sebenarnya tadi ketika mangrove-nya itu sebenarnya kalau untuk mangrove yang kayunya besar, mungkin kayak misalnya kebanyakan mungkin Sonerasia gitu atau Avicennia itu mungkin masih bisa untuk dikasih hemoknya. Cuman balik lagi sih sebenarnya kalau misalnya bisa untuk tidak ada hemoknya itu lebih baik gitu. Jadi tidak disarankan, tapi kalau misalnya memang sekiranya mau dipasang hemoknya itu bisa memilih kayu-kayu atau batang-batang mangrove yang memang dia sudah tebal-tebal, yang sudah kuat gitu. Oke, mungkin seperti itu ya Yuriska jawabannya atas pertanyaannya. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Hermina. Bagaimana sih Kak untuk menumbuhkan kecintaan kita terhadap tanaman untuk anak usia dini di masa pandemi seperti ini, Kak? Oke, kalau di Kemangtir Jakarta ya, untuk anak-anak TK atau anak SD awal, kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu biasanya kita adain ini, boneka jari. Tapi tadi mungkin aku nggak nunjukin. Jadi kita punya boneka jarinya itu ada ikonnya gitu. Jadi kita buat icon, ada nama-namanya. Jadi ada yang namanya pipi itu api-api itu dari Avicennia gitu. Terus ada nama-nama yang lain. Itu kita bisa bikin kayak dongeng-dongeng singkat gitu. Jadi ada dongeng-dongeng mangrove, cerita-cerita mangrove tentang sebenarnya nggak langsung manfaat mangrove itu apa ya, cuman lebih ke arah keseharian. Misalnya ada Pipi yang buang sampah, nanti ada Rizzo yang dia bilang jangan buang sampah, nanti kalau buang sampah bisa merusak ekosistem mangrove gitu, atau pohon mangrove yang ada di pesisir gitu. Jadi lebih ke mungkin pemilihan bahasanya, kata-katanya yang gampang, terus juga lebih ke edukasi kreatif itu, lebih ke arah pertama tadi ya ada boneka jari, bisa boneka jari, atau bisa video-video kreatif gitu, video kreatif, animasi-animasi tentang mangrove. Biasanya anak-anak kecil itu lebih suka kalau ada visualisasinya, animasinya, terus ada lagunya. Kalau di Kebangtir Jakarta itu juga ada lagunya. Buat anak-anak kecil, yang lagunya itu dari Potong Bebek Angsa, kalau nggak salah ya. Pokoknya diubah jadi kalau tanam mangrove begini caranya. Pokoknya ada step-step penanaman mangrove. Kita bisa kayak buka bibitnya, gali lubangnya gitu. Itu kita adain semeriah mungkin, terus abis itu sedekat mungkin sebenarnya dengan kehidupan anak-anak.
Terus mereka kan juga inget ya, karena mereka udah terbiasa tahu lagu Si Potong Bebek Angsa, terus mereka tinggal ganti liriknya gitu. Terus secara visual atau audionya juga menarik gitu, ada animasinya, ada suaranya, lagunya. Nah, itu bisa menumbuhkan kecintaan terhadap ini ya, mangrove. Tapi kalau misalnya di Kemang Jakarta, kalau buat anak-anak yang masih PAUD atau TK gitu, biasanya kita juga nggak langsung menanamkan kayak harus nanam mangrove gitu. Yang penting tanam tanaman juga gitu, tanaman di sekitarnya aja gitu. Misalnya ditanya siapa yang pernah nanam mangga di rumahnya gitu. Terus habis itu fungsinya apa nanam tanaman, baru nanti kita bisa ke arah mangrove di belakang-belakangnya diselip-selipin gitu. Jadi dari mulai kebiasaan dulu untuk menyayangi tanaman di lingkungannya. Gitu tadi. Hermina ya. Iya. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin ada yang bertanya lagi nih Kak. Dari Eva ingin bertanya bagaimana sih Kak cara pengaplikasian terkait perasaan yang tadi nih Kak. Lalu apakah bisa di-download di Play Store gitu Kak? Iya. Waduh, jadi teman-teman memang ini itu juga baru banget. Jadi kalau Aldi ikut Mangrove Free Plan-nya kapan? Tahun berapa? Aku ikut tahun 2019 Kak. Oh, 2019 ya. Kalau teman-teman di Kemang Jakarta ada yang kita ikut tiap tahun sebenarnya, cuman beda-beda orang. Nah, yang kemarin yang 2021 awal itu ada teman-teman Kemang Jakarta yang juga ikut Mangrove Free Plan, terus juga dikarenakan dengan si aplikasi monitoring mangrove-nya ini. Bisa di-download di Play Store bisa, baru di Android. Kalau yang di Apple belum bisa. Nah, itu sebenarnya kita tuh mau ada edukasi internal juga nih tentang si monitoring mangrove-nya ini gitu. Kalau di Kemang Jakarta memang belum mengaplikasikan si monitoring mangrove-nya ini gitu. Kalau kita belum, baru kita akan merencanakan akan mengikuti atau akan memindahkan data kita ke aplikasi yang monitoring mangrove-nya, Monmeng-nya. Tapi kalau di Kemang Jakarta biasanya untuk monitoring mangrove-nya itu kalau misalnya nggak pakai aplikasi, kita pakai Google Maps. Jadi di lahan mangrove-nya kamu bisa cari poinnya, poin koordinatnya. Nah, itu juga udah sebenarnya sudah sangat bagus gitu. Karena kan koordinat itu pasti titiknya udah tepat kan. Kalau mau bagus lagi, kalau lahan mangrove-nya luas gitu kan, kalau Kemang Jakarta juga nanamnya di beberapa tempat ya. Nah, kalau dalam satu lahan mangrove yang luas, itu kita bisa kasih titik koordinatnya di 4 titik gitu. Jadi titik ujung-ujungnya. Biasanya selain ada titik-titik ujungnya koordinatnya, kita kasih tag tanaman gitu. Tag tanaman untuk nandain itu punya Kemang Jakarta. Kalau misalnya pohonnya udah agak besar, baru kita lepas biasanya. Gitu. Jadi mungkin kalau Eva mau tahu bisa join ke acara Kemang ya nanti. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Eva. Mungkin lanjut dulu ya, Kak, pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Saris, izin bertanya, banyak sekali manfaat yang dihasilkan dari mangrove nih, Kak. Apakah Kakak pernah melakukan suatu penelitian mengenai mangrove? Dan menurut Kak Saris ini yang paling menarik itu menjadikannya mangrove sebagai kosmetik. Kira-kira apa sih, Kak, kandungan yang terdapat di dalam mangrove ini sehingga bisa dijadikan sebagai bahan dasar kosmetik, Kak? Oh, oke. Kebetulan kalau misalnya untuk penelitian mangrove ya, teman-teman, aku itu kan dari geografi sebenarnya, terus udah lulus juga. Jadi aku memang penelitiannya bukan tentang mangrove waktu itu gitu. Tapi kalau misalnya memang teman-teman Kemang Jakarta sendiri tuh di tahun ini memang pengen sekali ada riset tentang mangrove gitu, tentang mangrove. Jadi kita udah punya website, terus nanti di websitenya kita pengen ada riset-riset tentang mangrove.
Kalau misalnya yang kandungannya, aku boleh izin ini nggak ya? Tapi waktunya nggak cukup ya? Atau cukup waktunya? Kalau misalnya mau lihat kandungan mangrove-nya, gimana Mungkin teman-teman? bisa sedikit sebentar aja kali ya Kak, karena waktunya juga terbatas. Iya, waktunya terbatas ya. Jadi ini juga adanya, kemarin kita baru bahas tadi yang aku bilang ya, itu adanya di sekitar 1 minggu yang lalu tentang kandungannya. Atau teman-teman Kemang Jakarta ada yang mau bantu? Gimana anak-anak? Jadi kita tuh punya tim-tim ya guys di Kemang Jakarta gitu. Ini ada Rhizopora tim, sebenarnya bukan tim aku, dia yang melakukan riset, bukan riset sih, ya pencarian data tentang si mangrove for health dan skincare. Jadi banyak banget yang dilihat, ada yang sebagai apa namanya buat luka ya, apa untuk supaya lukanya hilang gitu. Terus juga bisa untuk birth control. Terus juga kalau yang skincare ya, ini yang menarik tadi aku juga baca itu tentang yang Rhizopora mucronata. Jadi Rhizopora mucronata itu dia bisa menambahkan antioksidan pada skin lotion gitu. Ini ada beberapa kandungannya, ada vitamin C, ada lotion ekstrak dan lain-lain gitu. Terus tadi kalau untuk antibakteria juga ada di Rhizopora mucronata. Gitu. Jadi siapa ya namanya? Oke, baik. Dari Kak Saris Kak tadi Kak. Oh iya, Saris. Mungkin Iya. selanjutnya untuk pertanyaan terakhir kali ya, karena waktunya juga Banyak tiba-tiba ya. dari Kak Satrio nih. Halo, selamat pagi. Saya bertanya, sejauh mana dan bagaimana integrasi yang terstruktur dengan pihak-pihak stakeholders dan shareholders terkait pemulihan ekosistem mangrove secara transparan berpatokan pada SDG, Kak? Mungkin gitu sih, Kak. Oke, sebenarnya teman-teman kalau misalnya untuk stakeholders-nya itu, mereka tuh dari awal pandemi sudah sangat membuka diri dengan cara banyak sekali webinar-webinar. Kalau misalnya teman-teman ke webinar Halo Kak Dita, mohon maaf suaranya kayaknya nggak terdengar, Kak. setiap hari Rabu kalau nggak salah. Tapi walaupun bukan selalu mangrove ya. Nah itu sebenarnya sudah ada edukasi dari pemerintahnya. Untuk pertama tuh edukasi ke masyarakatnya, sharing-sharing juga. Terus abis itu yang kedua tadi ada yang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Itu juga baru di 2021 dan itu merupakan langkah awal ketika dibentuknya satu badan yang fokusnya ke mangrove itu yang nantinya akan bisa mengembangkan atau bisa menjalankan upaya pelestarian mangrove yang berkelanjutan gitu. Terus kalau misalnya selanjutnya lagi biasanya tadi ya ada yang aku juga udah share, ada One Map Mangrove, itu juga pasti data-datanya itu sudah terintegrasi dari pulau-pulau daerah-daerah di Indonesia yang juga pasti memudahkan kita untuk melihat data-data terbarunya. Kalau misalnya yang apa tadi? Berpatokan pada SDGs, Sustainable Development Goals. Nah, sebenarnya kan development goals-nya ini kan banyak ya aspeknya gitu. Cuman mungkin yang berkaitan dengan mangrove-nya itu lebih ke perikanan tadi, karena punya sumber daya perikanan dari mangrove-nya gitu sebagai spawning ground, feeding ground, nursery ground juga gitu. Terus habis itu juga
lebih ke arah tentunya pertumbuhan ekonomi setelah adanya pariwisata dan lain-lainnya. Kalau misalnya transparansinya sebenarnya tadi ya, ketika udah dibikin badan atau ada satu peta mangrove dan lain-lainnya, itu mungkin sudah menunjukkan satu transparansi, atau tadi ada padat karya juga. Kalau misalnya teman-teman bisa kepoin webnya LHK, itu juga ada tuh peta padat karya, udah ada peta padat karya, jadi udah berapa goals di daerahnya yang mau ditanam dan berapa progresnya, udah berapa persen progresnya untuk si padat karya yang ada di provinsi-provinsi, 34 provinsi di Indonesia gitu. Jadi itu menurut aku sudah cukup transparan sih kalau untuk data gitu, walaupun belum maksimal, maksudnya belum 100%, tapi itu sudah merupakan langkah-langkah yang cukup baik gitu. Oke, mungkin begitu ya jawabannya. Ya baik teman-teman semuanya, mungkin karena waktunya nih, waktu ya kita sudah terbatas. Mungkin bagi teman-teman yang nantinya masih ada pertanyaan, mungkin bisa langsung kontak ke Kak Dita kali ya Kak, atau mungkin bisa DM langsung ke Kemangfir Jakarta kali ya Kak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Dita Hirama selaku narasumber kita pada hari ini. Selanjutnya, sebelum kita menutup sesi ini, saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan nih pada webinar kali ini. Indonesia memiliki 3,31 juta hektar lahan mangrove dan 220 jenis tumbuhan mangrove. Di antaranya itu tersedia di Indonesia. Tumbuhan mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mengurangi dampak tsunami, abrasi, dan angin badai. Dan pada tahun 2000 sampai 2014, Indonesia ini tercatat sebagai negara penyumbang kehilangan hutan mangrove di dunia. Untuk itu, perlu diadakannya pelestarian mangrove dengan cara meninjau lokasi penanaman, memilih bibit mangrove yang sesuai dengan substratnya, dan melakukan monitoring pada mangrove itu sendiri. Mungkin teman-teman sekalian, alhamdulillah nih, rangkaian acara webinar pada hari ini sudah terlaksana dengan sangat baik. Kita sudah mendapatkan pengalaman berharga dari narasumber kita yang satu ini. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita dapat bermanfaat dan membuat kita semua tergerak nih untuk lebih menjaga bumi kita, salah satunya dengan cara menjaga hutan mangrove itu sendiri. Dan akhirnya saya Aldi Hibrizi selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian semuanya. Acara selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Kak Aldi yang telah memandu diskusi kali ini, dan terima kasih kepada Kak Dita Hirama atas materi yang sangat luar biasa. Untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan kenang-kenangan oleh Ketua Pelaksana kepada Kak Dita Hirama. Kepada kami Sika disilahkan. Oke, terima kasih Sari. Untuk Kak Dita Hirama, mungkin ini sedikit ya Kak dari UKM Ukronata kepada Kak Dita Hirama selaku pembicara pada webinar pagi hari ini. Terima kasih juga atas ilmunya yang telah disampaikan. Semoga kita bisa bekerja sama di lain waktu ya Kak. Mungkin ini ada sertifikat dari UKM Ukronata untuk Kak Dita Hirama selaku pembicara untuk webinar mangrove pada hari ini Kak. Oke, terima kasih. Saya terima sertifikatnya, teman-teman. Terima kasih banyak. Sukses selalu ya, teman-teman UKM Mukronata. Baik Kak, terima kasih Kak. Terima kasih kembali ya Kak. Oke, baiklah. Diingatkan lagi untuk peserta, silakan untuk mengisi absensi terlebih dahulu. Untuk link absensi sudah dikirim di kolom chat, silakan untuk diisi terlebih dahulu. My hands, your hands, like to fit.
Oke, nah sekarang kita bakalan bagi-bagi hadiah nih untuk pemenang game dari webinar Mukronata 2021. Nah, kira-kira pada penasaran nggak nih, siapa sih yang bakalan jadi pemenang? Nah, pemenang ini diambil dari peserta yang memiliki pertanyaan paling menarik pada saat sesi diskusi tadi. Oke, sebentar nih. Gimana nih, pada penasaran nggak nih, siapa sih yang bakalan dapat hadiah? Nah, kebetulan dari panitia ini sudah memilih 2 orang pemenang yang beruntung nih. Oke. Oke, langsung aja ya buat pemenang kuis pada webinar Mukronata 2021. Selamat kepada Kak Satrio dan selamat kepada Saris telah memenangkan game dari webinar Mukronata 2021. Selamat ya, sudah memenangkan game webinar ini. Untuk hadiahnya nanti bisa menghubungi panitia. Gitu, terima kasih. Oke, selanjutnya tak terasa kita telah sampai pada penghujung acara webinar Mukronata pada hari ini. Sebelum kita menutup acara ini, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu kepada seluruh peserta dan panitia. Silakan untuk on cam dan untuk sesi kali ini akan saya serahkan kepada PDD. Silakan. Ya, untuk teman-teman bisa on cam terlebih dahulu ya. Kita akan sesi foto bersama. Saya mulai ya teman-teman. Ini ada 4 slide ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga ya teman-teman. 1, 2, 3. Dan terakhir, 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Oke, baiklah, terima kasih. Terima kasih untuk peserta yang sudah bergabung dalam acara webinar kali ini. Dan tentunya terima kasih kepada Kak Dita Hirama selaku pemateri pada acara kita hari ini. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Akhirnya saya pamit undur diri atas perhatiannya mewakili seluruh panitia. Saya Triwahyuning Puspitasari. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.